إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pekan yang lalu kita telah memasuki bab ke-11, yaitu tentang al-mujahadah, dan kita telah membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis. Kemudian pada siang hari ini masih tersisa beberapa ayat Al-Quran, kurang lebih 3. Untuk kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mujahadah, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah sikap kesungguhan dan kemauan yang tinggi untuk melakukan ibadah. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji, kata orang sini sebesar biji sawi, khairan yarah, dari kebaikan-kebaikan pasti dia akan melihatnya. Maksudnya adalah pasti dia akan mendapatkan balasannya, ganjarannya, ganjaran apa yang dia lakukan. Dalam ayat lain Allah menyatakan, innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sebuah amalan pun yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Kadang-kadang kita memang ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, seolah-olah hal yang biasa saja. Ayat-ayat seperti ini berlalu begitu saja. Apa yang menyebabkan kita seolah-olah tidak tersentuh dengan ayat-ayat seperti ini, tidak bangkit kemauan kita? Sebab yang terbesar adalah tentunya keterbatasan ilmu. Keterbatasan ilmu kita. Sehingga dengan ilmu yang sangat sedikit itu, kita tidak memahami apa sebenarnya maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal apa itu jannah karena ilmu kita terbatas tentang jannah. Kita tidak mengenal sifat-sifat Allah secara sempurna karena memang ilmu kita terbatas tentang itu. Sehingga ayat-ayat yang begitu mulia, yang berisi himbauan, ajakan, perintah pada sebagiannya, kurang menyentuh. Beda kalau sekarang, misalkan sekarang saya mengumumkan bahwa orang yang hadir di masjid pada acara LKIBA, orang pertama ya, akan mendapatkan hadiah sepeda motor Supra X. Yang hadir pertama atau 5 orang pertama mendapatkan Supra X. Kira-kira bagaimana? Mungkin sekarang yang tadi agak ngantuk sekarang bangun kan? Walaupun sekedar pengumuman
nggak serius gitu. Yang tadi ngantuk aja sekarang Supra X. Padahal tentunya nilainya ya sebatas nilai dia di dunia. Dia akan selesai dan habis. Dia akan sirna dan bahkan menyibukkan kita. Berbeda tentunya dengan kondisi generasi as-salafus saleh, generasi terbaik umat. Ketika disebutkan sebuah ayat yang berisi ajakan, yang berisi himbauan, jangankan perintah, ajakan dan himbauan saja, itu sudah cukup membangkitkan semangat mereka untuk beramal. Sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai menyadari kan ya, betapa generasi itu memang generasi yang mulia. Dan betapa kita memang harus tahu diri bahwa kita ini memang lemah. Buktinya kita jalani. Kalau sekarang ada yang menjanjikan kepada kita, siapa yang siap menjadi sales sebuah barang tertentu dengan keuntungan per hari mendapatkan keuntungan bersihnya 100.000 rupiah. Dia bekerja mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Kira-kira berlomba nggak kita untuk mendaftar? Kita akan mencari kesempatan. Syarat-syarat apa yang harus saya penuhi? Kalau di situ ada persaingan pendaftaran, dia akan berupaya untuk berebut. Cuma nilai 100.000 sehari, dia bersusah payah mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan berbagai macam tawaran, Allah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta ini menghimbau dengan berbagai macam himbauan kepada kita semuanya. Yang seperti itu kurang membangkitkan semangat, kurang membangkitkan sikap mujahadah kita, kemauan yang tinggi, kesungguhan kita di dalam beribadah. Santai aja. Dari sini kita akan bisa mengukur sejauh mana sih batas iman kita ini. Kita bisa menyadari sejauh mana sih keikhlasan kita itu. Kita lihat, setelah kita mendengarkan berbagai macam ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang ingin mengoreksi kembali bersama-sama. Kita koreksi bersama-sama. Sudahkah yang seperti itu memberikan perubahan-perubahan pada diri kita? Atau belum? Sudahkah tingkat ibadah kita bertambah? Ketika kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang menghimbau kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Sudahkah zikir kita bertambah kuantitasnya? Setelah kita mendengar bab-bab di dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah yang menghimbau kita untuk banyak berzikir kepada Allah, atau belum? Sudahkah perasaan takut kita kepada Allah semakin bertambah ketika kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita diingatkan untuk ikhlas, sudahkah kita ikhlas? Ketika kita diberi peringatan oleh Allah untuk tidak berbangga diri, tidak takabur, sudahkah kita beramal ataukah belum? Atau ayat, hadis, nasihat semuanya itu hanya sebatas penambahan wawasan. Nah, yang kita tumpuk di dalam catatan-catatan kita. Maka sekali lagi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pelakunya atau pemiliknya kepada amal, ilmu yang menyeret, mengajak pelakunya atau pemiliknya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7, Allah menyatakan fama ya'mal mithqala dzarrah. Artinya barang siapa yang beramal dengan sekecil apapun amalan itu, maka dia akan mendapatkan
ganjarannya, sekecil apapun. Dalam ayat ini ada himbauan kepada kita untuk tidak menganggap remeh sebuah amalan, tidak menganggap enteng, menganggap kecil sebuah amalan. Berapa banyak orang yang punya amalan besar, berbagai macam bentuk amalan sudah dia lakukan, ternyata semua itu nilainya kecil di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, sekian banyak amalan yang ternyata di hadapan atau dalam pandangan manusia itu adalah kecil, remeh, tidak ada nilainya, ternyata oleh Allah diposisikan sebagai amalan yang besar. Yang seperti ini tentunya akan mengingatkan kita untuk selalu punya sikap mengoreksi diri kita, melakukan muhasabah, mengajak diri kita untuk tidak berbangga ketika kita mampu beramal, tidak ujub ketika kita mampu bertaqarrub kepada Allah, tetapi itu bersyukur, berterima kasih dia kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak kemudian dengan itu dia menganggap remeh amalan orang lain, menganggap kecil perbuatan orang lain, karena dia belum tahu. Jangan-jangan saudara kita yang amalannya cuma seperti itu, ternyata di sisi Allah besar nilainya. Maka dari itu, masing-masing berbuat, masing-masing beramal, masing-masing bertaqarrub kepada Allah untuk meraih apa yang telah Allah janjikan, dengan niat ikhlas kepada Allah, dengan niat mengharap ridha Allah. Nah, di antara sifat kaum mukminin itu adalah yang Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam ayat ini ketika menceritakan tentang anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba, bergegas di dalam kebaikan, tidak ditunda-tunda. Kemudiwa yad'unana, ay du'a mas'alah wa du'a ibadah, dan mereka berdoa, beribadah kepadaku, raghaban wa rahaba, dalam keadaan dia penuh dengan raghbah, penuh dengan kemauan yang tinggi untuk mendapatkan ridha Allah. Beramal dalam keadaan amalannya itu dihiasi oleh semangat raghbah, semangat untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannah Allah, wa rahaba, dan amalan dia dihiasi dengan perasaan takut, khawatir, jangan-jangan amalannya ditolak oleh Allah, jangan-jangan sholatnya ditolak oleh Allah, jangan-jangan ilmunya ditolak oleh Allah, jangan-jangan hafalan dia, hifdzul Qur'annya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru menjadi sebab diazabnya dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, itu ciri-ciri salihin. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bukan kemudian setelah beramal dia merasa sudah berhasil, setelah beramal kemudian dia merasa telah selamat dari azab Allah, setelah beramal dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling bertakwa. La, tetapi terus dengan sifat itu tadi. Nah, sifat ar-raghbah war-rahbah, semangat dan kesungguhan untuk beramal ini harus terus dipupuk, harus terus ditingkatkan dengan cara tentunya kita banyak-banyak mengingat akhirat, kita banyak-banyak mengingat yaumil akhir, banyak-banyak mengingat kehidupan yang akan kita hadapi setelah kehidupan yang fana ini. Di situ kita akan bangkit semangat untuk beramal, tidak merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, baik secara zahir ataupun secara batin. Tidak merasa cukup, tetapi terus dia berbuat. Andaikan dengan perkara dunia itu tadi, kalau dia dijanjikan untuk menyelesaikan suatu barang sehari 100.000, berarti sebulan kalau dia setiap hari 3 juta rupiah. Kemudian di waktu yang sama dia ditawari untuk menyelesaikan barang lain yang bisa dia lakukan di waktu yang sama. Barang ini dan barang itu sekaligus dia bisa lakukan. Yang kedua menjanjikan juga dengan nilai 100.000, dia akan lakukan itu. Karena mengejar yang ini dan mengejar yang itu, ingin mendapatkan keuntungan dari sini dan mendapatkan keuntungan dari situ. Semangat yang tinggi penuh dengan raghbah,
dalam urusan duniawi. Tetapi sudahkah kita dalam urusan dunia, urusan akhirat, urusan jannah? Sudah berbuat seperti itu ataukah belum? Sudahkah semangat kita seperti itu ataukah belum? Maka jawabannya ada pada masing-masing kita. Masing-masing kita menuduhkan tangannya, telunjuknya kepada dirinya. Jangan kita melihat orang lain. Jangan kita melirik ke kanan ataupun ke kiri. Jangan. Di antara pintu-pintu masuk syaitan itu adalah ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan ayat dan hadis yang berisi teguran-teguran. Sudah alhamdulillah dia mau hadir di majelis yang disebut di sana nasihat dari Al-Quran dan dari Sunnah. Sudah alhamdulillah. Tetapi syaitan tidak pernah berhenti. Dia berupaya untuk menggagalkan, menghalangi nasihat tersebut masuk ke hatinya, masuk ke kalbunya, dengan cara dia melihat kepada orang lain, melihat ke kanan, melirik ke kiri, menuding ke sana, menuding ke sini. Tetapi masing-masing melihat dirinya. Sudah enggak? Kalau belum, cepat-cepat. Kalau sudah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang mesti dilakukan oleh setiap mukmin. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ke-20 dari surat Al-Muzammil. Allah menyatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian, maksudnya apa yang kalian lakukan dari amalan-amalan kebaikan, tajiduhu indallah, pasti kalian mendapatkannya di sisi Allah. Asal katanya adalah tajidunahu indallah. Tajidunahu indallah. Tetapi karena konteks pembicaraan ini adalah mengandung makna persyaratan dan balasan dari Allah jika persyaratan itu dipenuhi, maka dihapuskanlah nun pada kalimat tajidunahu menjadi tajiduhu, sehingga maknanya berubah dari sekedar berita biasa menjadi sebuah berita yang mengandung nilai kepastian. Maknanya adalah apa yang kalian lakukan dari berbagai macam kebaikan itu pasti kalian mendapatkan atau akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa a'zama ajra, dan ternyata justru balasannya jauh lebih besar. Nah, memang enaknya mungkin kalau kita nyatakan barang siapa yang banyak beribadah kepada Allah, insya Allah di akhirat diberi oleh Allah mobil Innova. Kira-kira lebih bersemangat mungkin ya. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan benda itu dan melihat asyiknya orang naik mobil Innova. Tetapi ketika Allah menyebutkan berbagai kenikmatan yang sudah Allah katakan melalui Rasulnya, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang Allah siapkan di jannah itu tidak pernah terlihat oleh mata. Bayangkan sekarang manusia karena tingkat imajinasinya sangat tinggi, ingin mendapatkan kenikmatan yang besar. Kita menyaksikan di layar komputer itu ya, di layar sana ada sebuah air terjun, air terjun guys. Supaya lebih menarik, digabungkan, di setting gitu ya, digabungkan air terjun itu dengan laut, seolah-olah ada lautan yang berujung dengan air terjun. Pernah nggak melihat? Imajinasinya tinggi, dibuat. Padahal itu khayal. Yang khayal pun sudah pernah kita lihat kan. Yang khayal saja itu sudah pernah kita lihat dengan mata kita. Antum lihat di berbagai macam gambar di komputer, di internet ataupun yang lainnya itu. Yang khayal saja sudah pernah kita lihat. Keindahannya itu dibuat-buat. Lah ini di jannah ma la ainun ra'at. Allah siapkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata.
wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga kita beritanya atau suaranya. Kalau tadi yang belum pernah melihat itu air terjun atau lautan yang besar berujung dengan air terjun, belum pernah melihat, sudah mendengar beritanya kan dari anak tadi? Iya kan? Sudah mendengar ini. Nah, di jannah belum pernah didengar ini. Kemudian Allah pertegas, wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Membayangkan aja antum duduk supaya lebih zen, mengkhayalnya itu, sediakan air jus atau jus buah yang enak ya, dengan pisang goreng sambil mengkhayal. Kenikmatan yang paling full sudah ya di benak kita. Kenikmatan apa? Khayal sudah. Nah, sampai kita akhirnya ngomong sendiri terus. Nah. Yang ada di jannah yang Allah siapkan itu tidak pernah terlintas di dalam kalbu manusia, terbetik di benak manusia. Kira-kira kurang menarik apa? Ya, masih kurang. Nah, apa lebih enak seperti itu tadi? Nah, barang siapa yang beramal soleh di jannah akan menaiki pesawat Boeing 757 ya, keliling. Nah, naik Boeing. Naik. Kecuali yang trauma dengan peristiwa Adam Air, dia nggak tertarik. Ya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Memang manusia itu musta'jilun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa khuliqal insan min ajal. Manusia itu terburu, menginginkan kenikmatan yang ada di depan matanya, yang bisa dinikmati waktu itu. Walaupun apa risikonya, walaupun dia harus mengorbankan dirinya dan harga dirinya. Ini manusia musta'jilun. Nah, terburu-buru manusia. Allah janjikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi di akhirat, dia mencari kedudukan dan kehormatan di dunia di hadapan manusia. Allah janjikan yang jauh lebih mulia, tidak mengorbankan harga diri, tidak mengorbankan persaudaraan, tidak mengorbankan berbagai perkara yang Allah tidak suka padanya, untuk kita mengorbankannya. Maka pada ayat ke-20 surat Al-Muzammil ini mengingatkan kita kepada semangat beramal, kemauan yang tinggi untuk berbuat, mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan ambisi-ambisi pribadi kita. Hawa nafsu kita pinginnya santai-santai, yang senang-senang di dunia, yang tidak memberatkan fisik kita. Ini hawa nafsu kita. Sehingga ya memang harus dihadapi. Hawa nafsu itu harus ditundukkan. Jangan sampai kita yang ditunggangi oleh hawa nafsu kita dijadikan hambanya. Jangan sampai kita memposisikan hawa nafsu sebagai tuan kita, yang kita menuruti, merealisasikan segala kemauannya. Harus kita cegah. Hawa nafsu kita menginginkan, wah kita harus punya rumah, supaya kalau saya meninggal, coba anak-anak saya punya rumah. Mulai sudah. Karena ambisi punya rumah, dia harus beli tanah. Untuk beli tanah supaya bisa nyicil, dia harus bekerja. Yang konsekuensinya itu dia mengurangi ibadah. Bahkan konsekuensinya dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang bayyin, mana yang syubhat. Jiwa mengatakan, atau hawa nafsu kita, fisik kita harus sehat. Untuk sehat, maka kita harus berolahraga yang cukup. Nah, walaupun dia harus mengorbankan ibadah, walaupun dia harus mengorbankan dan mengalahkan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan generasi awal dari umat ini. Mereka benar-benar mengorbankan segala hidupnya untuk
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemauan yang tinggi untuk beribadah. Kemudian ayat terakhir dalam bab Al-Mujahadah ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ke-273 surat Al-Baqarah, di mana Allah menyatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan tidaklah yang kalian infakkan dari berbagai macam kebaikan, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maksudnya Allah mengetahui ataukah hanyakah sekedar pengetahuan? Jawabannya Allah itu Maha mengetahui. Segala sesuatu Allah mengetahui. Segala yang dikerjakan oleh hambanya tahu. Yang khair ataupun yang syar, yang baik ataupun yang tidak baik, Allah mengetahuinya. Lalu apa fungsinya ayat ini? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah menyebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang kalian infakkan itu. Memang benar Allah mengetahui. Maksudnya adalah al-ilmu alladhi yastalzim al-jazaa. Ilmu yang akan memunculkan, melahirkan adanya ganjaran, balasan bagi yang melakukannya. Bukan sekedar ilmu saja. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah itu atas segala sesuatu mengetahui. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu di dalam ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Dan tidaklah apa yang kalian infakkan itu kecuali Allah mengetahuinya. Maksudnya adalah Allah mengetahui dan pasti Allah membalasnya. Allah simpan itu semua, Allah catat. Tidak akan pernah Allah sia-siakan. Sekian ayat ini semuanya berisi himbauan kepada kita. Himbauan kepada seluruh kaum mukminin untuk banyak-banyak beramal, bersungguh-sungguh, serius di dalam beramal. Sekarang kita mencoba untuk yukhatibu nafsah, masing-masing berdialog dengan dirinya. Ya. Berdialog dengan dirinya. Maksudnya apa? Dia melihat, setelah saya mendengar ini, hari ini apa yang akan saya lakukan? Apa ibadah apa yang akan saya persembahkan untuk Allah? Taqarrub apa yang akan saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala agar saya mendapatkan janji-janji? Apakah saya nanti zuhur akan sholat dengan penuh ikhlas dan khusyuk? Apakah ketika dikumandangkan azan saya tidak akan berbicara tapi saya akan menjawab azan itu dengan penuh kekhusyuan? Kemudian saya akan bersolawat kepada Rasul agar saya mendapatkan 10 kali balasan dari Allah atas solawat yang kita ucapkan. Kemudian kita berdoa. Antara azan dan iqamah saya akan memohon kepada Allah untuk diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah agar saya bisa beribadah dengan sebenar-benar ibadah, zahir dan batin. Ataukah sebaliknya, ketika kita mendengarkan yang seperti ini, kita masih ingat janji-janji dengan kawan, janji pesanan ini, pesanan itu. Nah, besok mau kerja apa, besok pesanan apa? Ataukah ini yang ada di benak kita? Kalau yang seperti ini yang berada di benak kita, memang benar-benar kita dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kondisi kita seperti yang Allah sebutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadah, tapi ibadahnya itu berada di tepi jurang. Kalau ada yang kedorong aja sedikit, ada yang nyenggol sedikit, jatuh dia, keperosok dia ke jurang itu. Kalau sudah keperosok, dia sulit untuk bangkit lagi. Ada, kata Allah, hamba-hamba Allah yang beribadah. Bukan gak beribadah loh ya. Lain lagi orang yang sudah sama sekali tidak beribadah. Beribadah, tapi ibadahnya itu berada di tepi. Ya. Jadi kalau ada yang pas yang nyenggol dia, entah manusia yang menyenggol atau sebuah musibah, atau sebuah ambisi, atau sebuah target duniawi, jatuh dia. Ada, kata Allah, manusia-manusia yang seperti ini. Jangan-jangan kita kondisinya seperti ini.
Sedikit kita kena rintangan, sedikit kita kena hambatan, terhalangi ambisi kita, target duniawi kita oleh ibadah yang kita lakukan, kita terpelanting jatuh. Allah menyatakan, jangan kamu lakukan yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Rasulullah menyatakan, yang syubhat tinggalkan. Sudah jelas. Tapi dia cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawa. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai pihak yang dipanuti, direalisasikan kemauannya. Kita mencoba mengintrospeksi. Nanti siang saya apa yang akan saya lakukan? Saya pulang ke rumah, kira-kira ada hak-hak keluarga yang belum saya penuhi. Sebaliknya para istri juga merenung, kemarin ada hak suami saya yang belum saya penuhi. Hari ini juga saya melakukan hal ini, yang semestinya saya tidak pantas sebagai seorang istri melakukan hal ini. Nanti siang saya akan melakukan apa? Sore apa yang akan saya persembahkan untuk suami saya sebagai kewajiban yang Allah wajibkan dan Rasulullah wajibkan kepada diri saya. Dia mengintrospeksi. Dia mengingat-ingat, hari ini apa yang saya amalkan? Dari yang sudah saya amalkan, yang sudah saya lakukan, sholatkah, zikirkah, thalabul ilmikah, dakwahkah, dan yang lainnya, sudahkah saya ikhlas atau belum? Sudahkah saya karena Allah melakukannya, atau karena terpaksa, atau karena sekedar kebiasaan, rutinitas? Semuanya dikoreksi, semuanya ditinjau ulang yang lalu untuk bekal beramal di hari esok. Terus, kalau kehidupan kita seperti ini, baik introspeksi oleh masing-masing ataupun introspeksi dilakukan secara ta'awun, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Ya Fulan, kenapa enggak ke masjid? Wahai Fulan, ayo kita murajaah bersama-sama pelajaran yang sudah kita pelajari. Hari ini kita mempelajari apa? Pekan lalu kita belajar apa? Apa yang sudah kita amalkan dari yang sudah kita pelajari? Ketika pada awal kitab Riyadhus Shalihin kita membahas tentang ikhlas, mana yang sudah kita amalkan? Kemudian sebelum dalam kitab Riyadhus Shalihin kita belajar juga tentang al-mubadarah, tentang tafakkur. Mana yang sudah kita amalkan, mana yang belum? Koreksi lagi. Kita duduk merenung, memikirkan untuk persiapan ke depan. Jangan-jangan sampai kita didahului oleh ajal. Jangan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini kajian kita pada siang hari ini. Kita akan memasuki pembahasan tentang hadis pada kajian yang akan datang, insyaallah. Kita memasuki waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang membawa kita kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.